Dari berbagai sumber, SD Impres adalah sebuah program di era Orde Baru yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kehadiran SD Impres diperuntukkan bagi anak-anak miskin di daerah terpencil. Meskipun ada juga yang di perkotaan, namun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Presiden Soeharto menginstruksikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membangun sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia dengan dana APBN. Proyek SD Impres didahului dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Setahun kemudian, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan SD. Program ini merupakan tahap kedua, kelanjutan program pembangunan gedung-gedung SD tahap pertama. Dari kedua tahap itu, sejak diluncurkan tahun 1973 hingga tahun 1994, pembangunan SD Impres mencapai jumlah 150.000 unit. Presiden Soeharto juga membangun SD Pamong, pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Seperti halnya SD Impres, sekolah Pamong sudah dipersiapkan sejak 1974. Sekolah ini disediakan bagi anak-anak miskin. SD Pamong diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua, dan guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah dasar dan anak yang tidak dapat datang secara teratur belajar di sekolah. Sekolah ini tidak memiliki gedung sekolah, namun kegiatan belajar dibimbing oleh guru Pamong. Kegiatan belajar bisa dilakukan di mana saja, seperti balai desa atau rumah penduduk. Atas capaiannya itu, pada tahun 1993, Presiden Soeharto menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan Avicenna Award dari UNESCO. Kegiatan belajar bisa dilakukan di mana saja, seperti balai desa atau rumah penduduk. Atas capaiannya itu, pada tahun 1993, Presiden Soeharto menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan Avicenna Award dari UNESCO. Tahun 1970-an telah mewujudkan kebijakan wajib belajar 6 tahun. Keberhasilan kebijakan wajib belajar 6 tahun itu dikonsolidasikan dengan program anak asuh yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di kalangan keluarga miskin menjadi sarana dalam memberantas buta huruf. Hasil riset dari Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kramer menunjukkan bahwa pembangunan SD Impres memberikan dampak pada peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat. Anak-anak usia 2 hingga 6 tahun, di tahun 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan, untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka. Penelitiannya terkait kemiskinan global yang berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik, seperti edukasi pada masyarakat miskin ini menjadikan 3 warga Amerika Serikat tersebut menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi, pada tahun 2019. Terlepas dari sosoknya yang kontroversial, Presiden Soeharto meninggalkan warisan besar bagi dunia pendidikan bangsa ini. SD Impres merupakan sebuah prestasi yang diakui oleh dunia internasional. Kita peringati adalah Republik Proklamasi. Hanya ada satu Republik Proklamasi yang kita proklamirkan pada tahun 1945, tegasnya 17 Agustus 1945. Ini yang kita peringati 50 tahunnya. Berbahagialah anak-anak semuanya bisa ikut serta menyaksikan peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperingati Hari Anak-anak. Bangga sebagai anak Indonesia. Tentunya juga ada dasar-dasarnya, alasan apa yang menjadikan anak-anak ini menjadi bangga. Yang duduk sini maupun yang dari Kupang, Palangkaraya, Bengkulu, Manado, dan anak-anak merasa menjadi bangga. Kalimantan coba Kalimantan, ada? Kalimantan coba ini. Dan dari Kalimantan ini, berikan. Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Sudah kelas berapa? Naik kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kemudian sekarang daripada anak-anak ini
ingin mempunyai cita-cita apa kelak kamu menjadi besar? Coba kamu. Wah, apa? Menjadi Presiden seperti Bapak. oh, bagus. Tapi presidennya itu hanya satu, ya dah, ya. Seluruh Indonesia presidennya hanya satu. Jadi harus direbutkan oleh 190 juta. Kamu juga ingin jadi presiden? Ya, Ingin menjadi presiden juga? ya. Ya, kalau tidak jadi presiden jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Wah, bagus, dokter kan. Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu pada saya? Coba tanya. Nah, sana ini berbicara. Tanya, ini berikan sana. Ya. Apa yang ingin sampaikan pada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTB. Pak. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya. Ya. Iya, Nanya boleh. aja, boleh. Iya, boleh nanya, boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai apa? Kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar, bisa membaca, menulis, misalnya cacat buta seperti Helen Keller saja. Itu juga lantas menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Itu. Jadi bisa asalkan mau belajar. Lantas belajarnya ada huruf sendiri kalau orang orang cacat mata buta itu ada hurufnya sendiri. Jadi bisa gitu. Tidak perlu khawatir. Tadi ada anak-anak yang cacat tadi, ya tidak perlu khawatir bahwa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya. Masih ada gunanya. Yang penting adalah semangatnya, semangat belajar, nanti semangat mengabdi kepada negara dan bangsa. Itu. Dan semangat untuk menolong sesama manusia. Semuanya bisa dalam melakukan batas kemampuannya masing-masing. Karena itu mulai kecil harus sudah mempersiapkan dirinya mempersiapkan itu. Mas, ya, siapa lagi? Ya, coba. Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara, Kota Madia, Medan. Ya, Horas. Horas ya. Pak, saya mau tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia Sekarang. yang tinggal di garis kemiskinan? Kemiskinan. Jumlah. Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang tahun 93 kita sensus itu masih 25.900.000. 25,9 juta rakyat Indonesia. Dan Banyak, yang Pak. menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal. Masih banyak dah? Banyak, Nah, Pak. Tapi juga yang sudah kita entaskan daripada kemiskinan juga sudah banyak. Itu selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi. Jadi sudah banyak yang kita tertolong, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itulah kita memasuki Pelita 6 itu berjuang untuk mengentaskan mereka. Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing, ya. Nah, kita. Terima kasih, Pak. Baik. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, ini kamu jadi presiden, kamu tanya lagi. Nama saya Andi Faisal Patajani, berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Oh, gitu Selatan. Saya mau tanya, sejak kapan Bapak bercita-cita menjadi presiden? Wah, ini ya. Sebenarnya kalau terus terang karena kehidupan saya dulu, Bapak dulu pada waktu jalan penjajahan sangat menderita. Sekolah aja dapat dikatakan tidak mudah gitu. Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri, lainnya tidak. Begitu pula mengenai keadaan. Dan kehidupan pada waktu itu memang tidak mudah. Tidak hanya sekolah, tapi untuk hidup sehari-hari pun juga susah. Tidak seperti sekarang, kamu itu sudah menikmati daripada hasil perjuangan dan hasil pembangunan. Cita-cita saya pada waktu itu hanya ingin berjuang saja. Berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dan telah berhasil, sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi terus terang saja, dulu saya tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden. Gitu. Terima kasih, Pak. Nah,